Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi dan untuk Indonesia bagian timur sudah menuju siang. Bagian tengah sudah pukul 9. Yang untuk di Bogor, selamat pagi. Baik, kita akan boleh ini Bu dibuat slideshow. Oke. Hari ini kita akan membahas perkuliahan awal tentang ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial. Buat saudara-saudara, ini satu hal yang penting. Kuliah ini dikoordinatori oleh Dr. Insinyur Titik Sumarti, MCMS, singkatannya TSM. Jadi Anda harus ingat nih, ini mata kuliah yang saya pikir penting menjadikan Anda sebagai landasan dasar apabila ingin menjadi social entrepreneur. Boleh diklik, lanjut Bu Eru. Mengapa kuliah ini menjadi penting? Ya, pertama adalah ke depan perkembangan ekonomi itu orang akan mencari usaha-usaha yang melibatkan banyak orang. Mengapa? Penduduk dunia semakin lama semakin besar. Perkembangan ekonomi saat ini, khususnya dunia, dan mungkin juga dalam konteks Indonesia, pertumbuhan ekonomi itu memberikan impact terhadap ketimpangan. Ya. Jadi ada sebagian orang, kelompok masyarakat, yang jumlahnya sedikit, tapi menguasai sumber daya alam yang besar, sehingga pendapatannya berkali-kali lipat, sementara sejumlah orang yang jumlahnya banyak itu berebut sumber daya yang relatif sedikit. Namun, terus terang dalam perkembangannya, pertumbuhan ekonomi seperti itu, usaha-usaha besar yang menguasainya, itu rawan dengan krisis, rawan dalam konteks menjaga keberlanjutannya, baik keberlanjutan usahanya, juga keberlanjutan dunia ya. Sehingga orang sedang berpikir mencari tema yang tidak boleh ketimpangan itu berlanjut. Maka yang dilihat adalah bagaimana ekonomi itu berkait dengan pengelolaan sumber daya lokal dan melibatkan juga masyarakat lokal. Nah, Anda akan menjadi lulusan dengan kompetensi komunikasi dan pengembangan masyarakat. Jelas, bicara ekonomi lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anda. Ya. Jadi, pengembangan masyarakat sebenarnya berkait juga dengan pengembangan ekonomi. Ekonominya adalah local resource management, pengelolaan resource. Nah, mengapa kemudian berkait dengan kewirausahaan sosial ya? Karena terus terang tahun 2045 itu Anda mungkin wah 45 masih lama. Itu sebentar ya. Indonesia akan mengalami ledakan anak muda ya, jumlah anak muda, dan mereka jelas perlu peluang kerja dan peluang berusaha ya. Nah, kalau kita berpikir hanya mencari kerja, ke depan mungkin persaingan akan lebih ketat. Ya, persaingan akan lebih ketat. Dan sebagai penggerak komunitas, Anda punya peluang sebenarnya. Peluangnya adalah Anda membuka pekerjaannya sendiri ya. Dan jangan lupa, cita-cita Anda adalah karena sebagai penggerak masyarakat, Anda ingin membangun usaha untuk diri Anda dan orang lain. Ya. Diri Anda dan orang lain. Samping itu juga Anda akan bicara usaha-usaha yang punya kaitan dengan keberlanjutan dunia ini. Ya. Fakultas kita disebut ekologi manusia, sebetulnya ada semangat bahwa ke depan komunitas menjadi bagian penting dalam menyatukan sumber daya alam dan kehidupan masyarakat. Dan yang paling kunci adalah komunitas. Oleh karenanya, Anda
sebagai wirausahawan bukan hanya ekonomi tetapi juga sosial, dalam arti usaha-usaha Anda bisa membuka usaha-usaha lain yang ikut terlibat dari usaha Anda, membuka peluang-peluang ekonomi untuk orang lain atau ikut serta orang lain dalam usaha Anda. Dan jangan lupa itu berkaitan dengan local resource karena menjaga keberlanjutan sumber daya alamnya. Dari sumber daya alam lokal yang terjaga, tumbuh ekonomi, ya, namanya ekonomi lokal. Dari usaha yang Anda kembangkan atau Anda ikut mengembangkan nilai-nilai ekonomi berbasis lokal yang berkelanjutan, maka Anda bicara kewirausahaan sosial. Jadi mata kuliah ini sebetulnya penuh tantangan bagi Anda dan juga membuka ruang ya untuk masa depan Anda. Mudah-mudahan dengan semangat ini Anda bisa mempelajari kuliah ini. Boleh dilanjutkan, Bu Heru? Dengan pemikiran seperti itu, kuliah ini akan mencoba memberikan pengetahuan teori, ya. Pengetahuan teori, konsep, dan pengalaman-pengalaman empirik tentang perkembangan maupun dinamika ekonomi lokal, ya. Pengertian ekonomi lokal adalah pengelolaan sumber daya lokal yang melibatkan masyarakat setempat. Ini ilmunya ilmu pengembangan masyarakat betul ya. Nah, dengan dikaitkan munculnya kewirausahaan sosial seperti saya jelaskan tadi ya. Nah, untuk untuk mencapai tujuan pembelajaran ini disusun sistematiknya adalah tentang pengetahuan tentang teori, konsep, berbagai kasus pengalaman. Anda juga nanti akan mencari berbagai pengalaman empiris ya. Setelah tahu konsepnya, Anda coba cari kita kuliah dengan daring. Saya pikir buku-buku sudah tersebar di mana-mana, tinggal Anda punya minat dan ketekunan mencari ya dan mempelajari. Bahkan nanti buku-buku yang ada dari luar itu akan diberikan kepada Anda, mana yang menarik Anda boleh pilih ya, sehingga dapat menjelaskan apa itu ekonomi lokal ya, kemudian tentang konsepnya, tentang ekonomi lokal dan keterkaitannya antara ekonomi lokal dengan pengembangan masyarakat. Karena Anda punya kompetensi nanti adalah komunikasi dan pengembangan masyarakat. Dalam arti kata, Anda adalah penggerak aksi-aksi komunikatif dalam pengembangan masyarakat ya. Dan ini berkaitan dengan kemunculan kewirausahaan sosial. Anda akan membuka ruang kerja, Anda akan membuka peluang-peluang ekonomi ya. Tapi jangan lupa bukan menjadi jutawan untuk diri sendiri, tapi menjadi jutawan dan bersamaan dengan jutaan orang juga ikut terlibat dalam jutawan Anda. Ini sebuah cita-cita yang luhur kalau menurut saya ya, karena dimanapun orang mulai dengan usaha ya, usaha bekerja itu kedua ya. Jadi Anda lihat tantangan Anda nanti tahun ke depan adalah bagaimana Anda membuka ruang kerja, membuka peluang usaha, dan Anda juga bisa menjaga dunia ini tetap berkelanjutan. Baik, kita lanjutkan. Nah, oleh karenanya pagi ini kita akan mencoba mensistematisir, membuat aturan-aturan agar kita mengikuti perkuliahannya dengan sistematis ya, sistematis dan membuka cakrawala pemikiran tentang tematik kita, bagaimana kita mengenal ekonomi lokal dan juga bagaimana menyesuaikan konsep-konsepnya dengan kewirausahaan sosial, dengan harapan Anda bisa menjadi bagian dari aktivitasnya ke depan. Oleh karenanya, standar kompetensi yang akan didorong oleh kuliah ini, pertama menjelaskan teori-teori dan konsep pokok di dua hal tadi ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian mengidentifikasi, Anda diharapkan sebetulnya mempunyai kemampuan mengidentifikasi apa yang dikembangkan berbagai tempat di Indonesia, ekonomi lokal. Boleh juga Anda mencari bahan tentang ekonomi lokal di Indonesia dan membanding dengan ekonomi lokal di berbagai tempat ya, khususnya di Asia ya.
Kemudian mengkaitkan sejarah perkembangannya, terus terang tadi disebut, contoh saja pandemi itu memberi tonggak sejarah baru tentang ekonomi lokal. Bayangkan orang mencari obat, semua mencari ke dunia, tapi orang Indonesia sebagian tahu juga obat-obat lokal. Nah, itu bisa jadi usaha. Banyak sekarang usaha-usaha dari desa berkembang karena mensuplai bahan-bahan untuk memperkuat imunitas kita, ya. Itu juga. Dan sejarahnya lama. Kita kenal jamu sudah lama, ya. Tidak menyembuhkan, tapi menjaga kekuatan imunitas kita untuk tidak terkena COVID, ya. Nah, ini bisa dilihat ragamnya, hubungan produksinya. Tadi saya contohkan obat, boleh jadi berbagai tema lain, ya, misalnya budaya, pengkayaan budaya, orang punya bentuk pakaian, ya, pilihan, ya. Dan ini mendorong perubahan-perubahan ekonomi lokal, ya. Juga pertumbuhan kewirausahaan sosial, orang-orang yang berusaha secara ekonomi dengan melibatkan orang dan menjaga keberlanjutan lingkungan, ya. Nah, yang ketiga, diminta Anda dan kita semua mendialogkan analisis yang kita lakukan bersama, dimulai dari Anda, yaitu mencari apa-apa yang baik kita tiru, ya, dalam pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial. Tentunya ini melatih Anda juga dalam analisis, kemudian menuangkannya dalam tulisan, kemudian mencoba mengembangkan bagaimana harus berseminar, bernarasi di di hadapan teman-teman sambil berdiskusi, berdialog secara akademik. Nah, yang keempat, standar kompetensinya adalah kemampuan Anda mereformulasi, ya, merumuskan kembali, ya, hasil-hasil analisis itu. Mungkin Anda punya gagasan-gagasan bagaimana mengembangkan ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial di depan, ya, ke depan. Contoh yang boleh kita lakukan, misalnya bisa Anda dorong berbagai hal, ya, dalam konteks yang terkini, ya, yang terkini. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, Bu Titi Sumarti sebagai koordinator. Nah, sambil kenalan, nama saya Lala Kolopaking, kodenya LMK, gitu, ya. Kemudian nanti ada pengajar lain di kuliah Selasa jam 8-9 di kelas kedua ini adalah nama-nama lain. Secara keseluruhan nama dosen lain adalah Pak Arya Adi Darmawan, ini ketua departemen, ya, Anda mungkin tiap kali jumpa nanti. Pak Saharudin, Bu Ana Fatia, dan Pak Sofyan Saf. Boleh jadi sebagian dari Anda tidak berjumpa dari 6 dosen ini, ya, karena pembagian ada di dua kelas, ya. Di praktikum itu koordinatornya Ibu Hana Indriana, ini kebetulan Ibu Sekretaris Departemen SKPM, ya, sebagai koordinator praktikum. Nanti bersama dosen-dosen praktikumnya Pak Murdianto, Bu Heru Purwandari yang mungkin ada di sini. Kemudian, ya, nah, harusnya kita kenalkan nih. Kemudian Bu Rizka Amalia, Bu Dian Arinta Putri, Mas Aditya Muktafa, Mbak Piranti Dwi Fauzia, dan Mbak Jihan Sana Fasya. Nanti tidak semua mungkin dari dosen praktikumnya bertemu dengan Anda, tetapi Anda harus tahu, ya, harus kenal siapa dosen dan asisten dosen dalam perkuliahan dan praktikum mata kuliah ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial. Nah, kuliahnya ini ada 2 kelas, ya, ada 2 kelas. Jadi hari ini Selasa secara seri, ya, secara seri pukul 8 ke 9.40. Kita ada di kelas kedua, yaitu saya, Pak Saharudin, ya, sama Ibu Ana Rahia nih. Kemudian di kelas satunya Ibu Titi, Pak Arya, dan Pak Sofyan, ya. Jadi kita harus sadar juga kuliah kita berbeda kelas,
tapi satu materi ya, satu materi. Tapi kalau satu materi pun mungkin berbeda cara penyampaian ya. Mudah-mudahan cara penyampaian saya Anda dapat memberi pemahaman lebih jauh ya. Karena saya akan nanti berjumpa, nanti kita bicara berapa kali dan siapa dosennya ya. Kalau praktikum itu hari Rabu juga seri ya. Ini jadi kelas besar, ada di Rabu itu dibagi ke dalam 4 kelas praktikum ya. Kalau sekarang 52 ya Bu ya. 58. 58. Wah, berarti kalau dibagi 2 sekitar 27 ya. 27 orang. Wah, ideal tuh, ideal. Kelas ideal berhadapan dengan praktikum ya. Dan Anda dibimbing oleh 3 atau 2 dosen praktikum, jadi akan lebih intens ya, lebih intens. Tetapi intensitas itu harus diimbangi oleh Anda juga. Dosennya menggebu-gebu, Andanya tidak punya talent ya untuk belajar, susah juga. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama semangat dari Anda itu membuat semangat juga para dosen ya. Boleh dilanjutkan, Mbak Bu Heru? Nah, nanti kita akan menemukan seperti biasa ya, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Kemudian kita juga punya tugas-tugas di praktikum dan mungkin kalau ada kuis ya, ada kuis. Oleh karenanya bobotnya kita sepakat dulu ini karena kontrak perkuliahan ya, kita sepakat bahwa komposisi nilainya UTS itu bobotnya sama dengan UAS, yaitu 30%. Ya. Kemudian dua-duanya ya, masing-masing 30%. Tugas praktikum dan ingat kehadiran, nanti kita lihat di tata tertib kehadiran ya, itu juga cukup tinggi ya, hampir sama dengan UTS dan UAS itu 30%. Jadi tolong beri perhatian yang sama antara kalau Anda ingin punya nilai yang baik ya, itu beri perhatian yang sama mulai dari kuliah karena itu akan dievaluasi ya, sejauh mana dosen memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan sebagaimana mahasiswa mendapat pemahaman itu melalui UAS ya. Juga di UTS, di UAS juga demikian adanya, dan itu juga berkaitan dengan praktikum dan kehadiran dan keaktifan Anda ya mengikuti praktikum. Yang terakhir untuk melihat prosesnya ya, itu kuis ya 10%. Kuis ini juga datangnya boleh jadi dari apa yang disajikan. Boleh dilanjut, baru. Nah, kita masuk ke jadwal kuliah. Tolong Anda sudah mulai punya agenda kuliah toh? Di kelas kita ini tanggal hari ini 1 September hari ulang tahun Institut Pertanian Bogor ya. Jadi saya pakai background Disnatalis kita yang keberapa nih Disnatalisnya? Disnatalis ke-53. Jadi kalau Indonesia nanti 100 tahun, kita masuk ke dalam 78. Kalau umur 53 itu saat mulai punya karir bagus ya, umur 50 tahun. Nah, sehingga kita ucapkan diri gahayu buat IPB ya, sebagai universitas yang Anda pilih atau perguruan tinggi yang Anda pilih. Nah, kita kontrak perkuliahan ya, di 2 kelas ya. Kelas kita di kelas kedua yaitu dengan saya ya. Kemudian minggu depan itu bicara konsep ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial. Konsep dasar ya, kemudian konsep landasan dalam bagaimana mengenal kewirausahaan sosial. Buku-bukunya namanya Social Entrepreneurship, pakai ship ya. Orang penggeraknya adalah social entrepreneur. Kalau banyak social entrepreneurs ya. Ini minggu depan ya saya berjumpa lagi dengan Anda.
Kemudian tiga minggu berikutnya, tanggal 15 September, kita bicara sejarah. Kenapa harus sejarah? Supaya kita paham ya, mengapa teorinya, konsepnya muncul seperti itu, karena ada sejarahnya. Ya. Ini menjadi penting juga untuk Anda memberi pemahaman, sehingga punya, selain pengetahuan sebenarnya, Anda terpanggil dari hati. Mengapa itu berkembang? Tadi saya sudah katakan, ke depan, ini kan sejarah, ke depan kita tidak akan mengulang ke sejarah yang masa lalu, ya, di mana ketimpangan menjadi soal buat kita. Memang tumbuh, bagus, semua berkembang, tapi ingat sebagian orang itu tidak punya aksesibilitas terhadap dunia ini, ya. Dia hanya dikasihani ya oleh orang-orang yang merekrut keberuntungan. Nah, ini tidak bisa ya. Kita harus ada jembatan ya, mendekatkan orang yang tertinggal itu dengan dunia akses. Kemudian dia juga harus terlibat dalam proses produksi yang baik, sehingga sebagai manusia martabatnya ada, bukan orang yang dibelas kasihani ya. Jadi sejarah nanti akan buktikan, dan peluang-peluang ke depannya seperti apa, karena kita belajar sejarah. Belajar sejarah itu bukan hanya bicara tahun ke belakang. Ya. Dari sejarah itu, seperti Anda naik kendaraan, naik motor misalnya, harus sering juga melihat spion ya. Tapi jangan terus-menerus lihat spion, Anda nabrak. Kalau lihat spion untuk melihat ke depan juga ya, ke depan juga. Anda lihat ke depan, Anda lihat ke belakang, kan begitu. Spion kan lihat terus lihat ke depan. Nah, itu bicara sejarah. Di minggu keempat itu tanggal 22 September, Anda bicara sumber daya dan organisasi produksi ekonomi lokal. Dari segi ekonomi lokal, mana-mana yang boleh dikembangkan. Di kelas 2 ini akan diberikan oleh Pak Saharudin ya, oleh Pak Saharudin. Kemudian Pak Saharudin akan memberikan juga bahasan tentang kelompok dan hubungan produksi ekonomi lokal. Pengertian kelompok di sini adalah orang-orang yang bergerak ya, dan berkaitan dengan hubungan produksinya. Anda harus ingat, hubungan produksi itu menjadi penting ya. Kalau Anda bilang ke Institut Pertanian Bogor, terus Anda bilang hanya mencangkul, menanam, tidak ya. Sebagian industri itu bisa hidup karena ada pertanian. Ya. Seharusnya begitu cara berpikirnya. Misalnya industri sampo, ya, itu sebenarnya akarnya bisa jadi di sawit, ya, bisa jadi, ya, bisa jadi. Bisa juga di rumput laut, ya, bisa di sawit, bisa di rumput laut. Nah, sawit dan rumput laut itu siapa yang ngelola? Itu di tingkat ekonomi produksi di on farm, ya. Tetapi itu punya kaitan dengan industri yang besar. Nah, bagaimana kelompok itu punya kaitan, kemitraan, hubungan yang baik dalam konteks pembagian nilai tambah. Ya. Nilai tambah itu kalau Anda di sawit, harganya 1 kilo dinilai secara rupiah berapa, tapi waktu jadi sampo, 1 liter CPO dengan 1 liter sampo, beda harganya. Di situ ada nilai tambah. Ya. Nah, siapa-siapa kelompok produksi itu di bahan, maka itu di minggu ke depan mungkin Bu Ana akan mencari komponen pembentuk, proses, dan bagaimana kemerasan sosial bisa terjadi. Ya. Misalnya ya, boleh jadi ini seorang bupati atau seorang gubernur lah ya, dia bisa punya kewirausahaan sosial, jiwa kewirausahaan sosial yang kuat. Dengan jabatannya kemudian dia mengatakan, hey warga kabupaten saya, seorang bupati bicara begitu, gubernur, hey warga provinsi saya akan membuat setiap rapat seluruh jajaran pemerintahan di provinsi ini termasuk di kabupaten, itu semua makanan kecilnya terbuat dari jagung, misalnya.
Kalau sudah begitu kan ada pasarnya ya, ada pasarnya. Maka semua orang bertanam jagung. Bukan hanya bertanam, dari bertanam diolah menjadi kue, bisa jadi rebusan, boleh jadi tepung, boleh segala macam yang pasarnya adalah pasar lokal. Mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, pemerintah terus melakukan dan sampai tingkat provinsi. Nah, pembentukan hal-hal ini sebetulnya menjadi penting bagi seorang wirausaha sosial apabila dia paham tentang produksi ekonomi lokal ya. Nah, karena itulah kemudian di tanggal 13 Oktober, minggu ke-7, kita bicara bagaimana perilaku kewirausahaan sosial ya yang dapat mendorong ekonomi lokal ya. Ini juga Bu Ana yang akan menjelaskan. Selesai itu pada tanggal 19 kita akan melakukan UTS ya, melakukan UTS. Setelah UTS berlangsung mungkin dari 1 minggu atau 2 minggu ya, kita akan jumpa lagi di sesi UAS ya, sesi UAS. Nah, itu 3 November. Tapi saya harapkan Anda tidak sakit ya. Nanti saya ceritakan ya. Ikut kuliah sehat ya. Di 3 November itu nanti akan ketemu lagi Pak Saharudin ya tentang dinamika ekonomi politik ekonomi lokal. Kenapa disebut dinamika ekonomi politik lokal? Sebenarnya kecenderungan lembaga-lembaga yang menggerakkan ekonomi lokal itu ya itu bersaing atau bahkan tidak diberi tempat gitu oleh produk-produk yang menyebar lebih besar dibanding dengan ekonomi lokal. Mengapa? Kalau Anda lihat dari skala ekonomi, ya, skala ekonomi, kita memproduksi makanan dengan skala industri, ya, dengan skala rumah tangga, boleh jadi harganya akan lebih murah dengan skala besar. Ya. Oleh karenanya, bagaimana secara ekonomi politik menempatkan itu Pak Saharudin akan menjelaskan. Kemudian isu-isu kewirausahaan sosial dalam beragam komunitas. Anda ingat kita kuliah di IPB, kita mempelajari Indonesia. Bukan Institut Pertanian Bogor, terus bicara Bogor, tidak ya. Bicara beragam komunitas. Kenapa beragam komunitas? Indonesia ini adalah negara adi budaya. Apa itu adi budaya? Kalau orang mengejar adi superpower, ya, adi kekuasaan, kalau kita tidak usah mengejar. Kita sudah punya super culture. Jadi adi budaya itu adalah kita mempunyai kekayaan alam, kekayaan kebudayaan dan alam ya, yang membentuk komunitas yang sangat beragam. Mulai dari pesisir, Anda sudah kuliah di mata kuliah sosiologi ya, ada di pesisir, di pegunungan, dan indah, ya, sangat indah. Anda ingat, sehingga kita akan belajar dengan proses-proses itu. Ya. Kemudian 17 November itu pengembangan berbasis digital, ya, jaringan ekonomi politik. Ke depan, saudara sekalian, kita tidak lepas dari perkembangan digital. Contohnya sekarang kita kuliah digital. Tapi jangan Anda pahamkan bahwa digital itu hanya internet ya, bukan ya. Lebih luas dari internet. Contohnya kita kuliah, Anda langsung menerima ini melalui internet ya, melalui internet. Tapi di balik itu banyak pekerjaan yang ada dalam pikiran dan dibantu oleh teknologi lain ya selain internet. Menyimpannya ya dengan kemampuan penyimpanan, kita kenal dengan big data. Dan kita bisa juga meramalkan apa yang dijadikan perilaku mahasiswa, misalnya ujian UAS kita sudah dapat nilainya, kita sudah bisa meramal bagaimana kelas A dan kelas B melihat ke depan dalam UAS. Nah, itu menjadi satu contoh. Nah, dalam kuliah ini bisa jadi menjadi jaring ekonomi lokal ya. Pengertian jejaring, Anda harus sadar ke komunitas beragam, tapi boleh disatukan ya dalam semangat ekonomi lokalnya. Bisa satu ya, bisa satu dalam konteks kesamaan ekosistem, boleh kesamaan usaha ya, dalam beragam wilayah. Nah ini jejaring namanya ya.
Nah, ini akan diberikan Bu Ana dan kaitan dengan kewirausahaan sosial dengan model pengembangan ekonomi lokal. Hampir yang saya gambarkan ya. Jadi Anda bisa melihat peluang Anda itu di mana ya. Nah, di 1 Desember dan 8 Desember Anda bertemu saya lagi ya, bertemu sama saya lagi. Saya tidak akan membahas konsep dan teori, sebenarnya saya akan dorong Anda harusnya sudah punya pengetahuan yang cukup tentang konsep, tentang teori, tentang empirik, tentang kewirausahaan sosial dan ekonomi lokal. Maka kita lakukan interaksi. Kita berdialog, Anda seperti apa, dan Anda punya gagasan, ingat ya, punya gagasan sebagai apa, berdasarkan hasil analisis yang Anda lakukan. Nah, harapan saya ya sebagai pengajar nanti, juga kami sebagai pengelola mata kuliah, Anda mampu menjelaskan strategi dan pendekatan ya, tentang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial di Indonesia ya, di Indonesia. Kalau mau ya boleh di Asia lah, kalau Anda mau jadi wirausahaan sosial melintas negara ya. Di 15 Desember kita akan melakukan workshop barangkali ya, ini ada saya di situ tentang bagaimana kebijakan pembangunan nasional dan global. Terus terang kewirausahaan sosial ini sudah menjadi ikon global ya, sudah ikon global. Tetapi terus terang secara ekonomi politik kita berhadapan juga dengan entrepreneur tersendiri tidak tanpa sosial ya. Ini juga menjadi contoh. Tapi kalau dalam ekonomi lokal, dunia sedang mencari ekonomi lokal ya, karena mereka akan mengambil keuntungan dari proses pengembangan selanjutnya ya. Anda ingat tadi proses produksinya itu juga dari hulu sampai hilir. Dan UAS pada 16 Januari setelah Anda libur ya, mungkin ada libur Natal, libur Tahun Baru, tapi jangan terlalu asik karena tanggal 4 sudah datang dengan UAS mulanya. Boleh lanjut, Bu Heru? Nah, kalau praktikum itu mengikuti pola, tapi ini menjadi catatan penting ya. Dalam 3 minggu itu Anda akan mendiskusikan apa itu konsep ekonomi lokal dari perkuliahan. Anda diskusi dengan teman ya, dan kelompok Anda. Ya. Ini kan tadi saya katakan ada 28, 30 ideal ya, 30. Kalau kita bagi ke dalam kelompok dengan 7 tema atau 14 tema itu sekitar 3 sampai 5 orang ya. Itu intens betul ya. Nah, di minggu kedua kita juga diskusi tentang ekonomi lokal dibantu oleh dosen praktikum, kemudian diskusi ekonomi lokal kedua. Tetapi diskusi minggu 1, 2, dan 3 Anda bisa mensintesisnya ya. Sehingga tanggal 30 September setelah 3 minggu itu diskusi, Anda punya makalah. Yang makalah dan PPT ya, makalah dan PPT untuk presentasi ya, untuk presentasi. Jadi berdialog harus ada ujungnya. Ujungnya adalah presentasi makalah. Nah, untuk minggu berikutnya di tanggal 7 Oktober 14 Oktober itu kita menganalisis komponen pembentuk proses kewirausahaan sosial dan analisis kewirausahaan sosial dalam pengembangan ekonomi lokal. Ini menjadi catatan sendiri dan akan menjadi makalah juga ya di dalam proses selanjutnya. Boleh klik lagi? Nah, di minggu ke-8 munculnya kewirausahaan sosial 2 minggu didiskusikan. Dan Anda akan mempresentasikannya pada tanggal 18 November ya. Bahannya berupa makalah, kelompok ya, dan PPT-nya ya, nanti akan diatur oleh dosen praktikum. Kemudian untuk 25 November itu analisis berkaitan dengan kewirausahaan sosial sebagai model pengembangan ekonomi lokal ya. Nah, ini pun menjadi bahan Anda melakukan tugas mandiri kelompok dalam kajian kasus ya. Best practice yang Anda cari sendiri ya. Anda udah lengkap tuh di minggu ke-12 ini kan sudah lengkap memahami teori sampai empirik ya, konsep empirik. Nah, sehingga ini tugas mandiri kelompok Anda cari sendiri
Dan ini menjadi bahan pada tanggal 16 Desember kita melakukan lokakarya yang saya tadi sebutkan dalam konteks kuliah, ya, dan mengundang stakeholders yang punya kepentingan. Tergantung tema yang Anda cari, ya. Kalau menarik, nanti kita akan coba gagasan. Ini kira-kira daftar pustaka yang boleh Anda simpan, ya. Kalau kita sebut ekonomi lokal secara nasional, konsep ini sudah diadop oleh pemerintah Indonesia, ya, khususnya Bappenas. Ya. Bappenas ini sudah 10 tahun yang lalu, setahu saya, dia mengembangkan namanya pengembangan ekonomi lokal, ya, pengembangan ekonomi lokal. Itu satu kegiatan perencanaan nasional mengarahkan ke sana, ya, bantuan dari program global yang namanya LED. Kalau Anda baca nanti berbagai teori ada kata LED, itu Local Economic Development, ya. Nah, buku yang saya pikir awal-awal Anda bisa baca itu buku yang dari Blakely, ya, yang kedua itu. Blakely itu konsepsional, ya, sangat konsepsional. Jadi bagaimana merancang dan memanage, ya. Di situ ada pengertian-pengertian tentang ekonomi lokal. Nanti kita bahas dalam kuliah. Kemudian dasar juga untuk bicara kewirausahaan sosial, mungkin baik membaca bukunya Chashen Teresa, ya. Social entrepreneurship ini berkembang sebenarnya, ya, berkembang karena perkembangan yang namanya investasi sosial. Ada kuliah lain nanti akan Anda temui, ya, tapi nanti, ya, di semester ke depan, ya. Social investment, ya, sebenarnya. Maka dari social investment ada kriteria ekonomi yang kemudian berkembang bagaimana orang-orang terlibat membuka usaha, ya, dengan semangat, ya. Kalau udah ship itu udah semangat dengan jiwa entrepreneur di bidang sosial, maka dikenal dengan social entrepreneurship, ya. Kemudian buku-buku itu boleh Anda pahami untuk mengenal konsep dan teorinya, ya. Pilih salah satu, saya pikir nanti salah duanya kita diskusi dengan saya dan teman-teman dosen, ya. Teman-teman dosen. Saya pikir ini menjadi bahan Anda, tidak semua harus Anda baca, ya. Tapi saya harapkan ini menjadi perpustakaan awal, ya, kalau Anda akan menekuni ini, ya. Boleh terus, Mbak. Nah, ini sekarang karena kita bicara tata tertib perkuliahan, ya, kita mulai dengan tata tertib kuliah. Tolong Anda perhatikan nih, jangan nanti Anda melanggar tata tertib, karena kita janji nih, nanti ada perjanjian di antara kita, bagaimana Anda mematuhi itu. Pertama adalah sah apabila bicara daftar hadir. Anda udah absen, ya? Sudah absen semua? Boleh yang maaf. Absen, karena absen itu menentukan bahwa Anda sah hadir di sini, ya. Kemudian Anda wajib mengikuti proses kuliah praktikum 100%. Jadi saya katakan tadi, jangan berencana sakit Anda nih sampai Januari, ya, jangan punya rencana sakit, punya rencana-rencana lain yang tidak bisa Anda ikut kuliah. Namun kalau tidak, nanti ada aturannya, ya, ikuti aturannya. Nah, untuk semester ini kita bicara daring, ya. Dengan daring, maka tadi jadwal-jadwalnya harus Anda perhatikan, Anda pastikan. Kalau kurang kuota, minta bantuan kuota. Mas Menteri kita sudah menyiapkan kuota buat mahasiswa, manfaatkan. Kalau ada soal juga
sudah ada kuota tidak ada jaringan, ya Anda harus tahu kuliahnya kapan, Anda turun ke tempat-tempat yang bisa akses. Dari pengalaman saya ada anak SMP ya, itu di berbagai ujung Indonesia, itu dia naik pohon gitu. Mungkin Anda tidak perlu ya, naik pohon, sinyalnya dia ikut kuliah. Atau dia pergi ke desa lain ya, berjalan kaki. Mudah-mudahan kita tidak mengalami itu. Kemudian ingat link virtual dari dosen dan sekretariat sebenarnya yang sudah diungkap. Saya pikir Anda kan akses juga kepada WA grupnya ya, Bu Heru ya, Bu Heru. WA Iya grup Pak, betul. akses kan. Iya, baik kuliah maupun praktikum. Jadi Anda boleh juga memanfaatkan itu untuk komunikasi ya, komunikasi dengan dosen maupun dengan dosen praktikum dan kuliah maksudnya dua-duanya, dan sesama teman Anda juga kalau memang diperlukan kelompok ya bisa memanfaatkan itu. Kemudian dosen masa berpakaian sopan. Ini mungkin untuk saya nih, untuk dosen. Saya sekarang nih pakai jaketnya SKPM, tapi nggak boleh dipakai mahasiswa ya, karena mahasiswa juga punya jaket sendiri. Yang jelas Anda harus sesuai dengan kuliah, berpakaian atau berkaos yang berkerah. Ya. Kalau ke bawahnya saya tidak tahu ya, tapi yang jelas tampilan di video ada ya. Kemudian dosen asisten praktikum, maksudnya dosen praktikum barangkali, dosen kuliah dan dosen praktikum wajib menjalankan kuliah praktikum tepat waktu ya. Apabila ada terjadi persoalan akan diumumkan. Kita punya WA group ya. Kemudian mahasiswa dan yang terlambat bergabung lebih dari 15 menit akan kelihatan nih. Anda kan dengan digital kembali ya tadi, bukan hanya internet, Anda dengan digital ketahuan kapan Anda masuk tuh. Kalau Anda lebih dari 15 menit tidak diperkenankan masuk gitu ya. Dalam virtual, jangan marah kalau Anda terus mau akses, sudah tidak bisa masuk ya. Kecuali Anda sebelumnya memberikan meminta izin bagi dosen kuliah atau dosen praktikum yang hadir di ruang Zoom kuliah. Kedelapan, apabila mahasiswa yang hadir kuliah praktikum itu setelah mengisi daftar hadir ya di Mobile for Student, kalau kemudian Anda lalai, itu Anda dianggap tidak mengikuti kuliah. Mahasiswa yang menitip atau dititipkan jam kuliah praktikum yang bersangkutan, saya tidak tahu nih apa ada hack gitu. Karena semua pakai code kan, ya. Tapi memang ada saja ya kalau Anda saling menitip dan titipkan karena Anda punya code yang sama dan ketahuan ya, kita bisa lacak itu. Anda langsung diberi nilai E. Ya. E itu berarti 0, ya, 0, dan Anda harus mengulang di semester selanjutnya. Ya. Kemudian selama kegiatan perkuliahan wajib mengaktifkan fungsi video ya selama kuliah. Kemudian apabila kecuali Anda kesulitan sinyal ya. Kalau lancar saya juga boleh jadi kadang-kadang saya juga ya kesulitan sinyal. Karena di rumah ini saya juga gunakan untuk diakses oleh beberapa tetangga ya. Kalau mau menggunakan biasanya izin. Jadi kita saling berbagi. Oleh karenanya bisa jadi terganggu ya pada jam-jam sibuk. Semua orang up dengan akses internet. Nah, apabila mahasiswa mengalami kesulitan mengakses link perkuliahan, tolong memberitahu dosen ya sebelum kuliah. Ya. Sehingga kita tahu sebenarnya Anda mengalami kesulitan, bukan karena terlambat mengikutinya. Ya. Mahasiswa tidak berkenan melakukan aktivitas lain karena Anda kan melihat wajahnya tuh. Sekarang saya lihat wajahnya semua masing-masing.
tidak menggunakan aktivitas yang lain ya. Kita harapkan kita seperti kuliah di luar daring ya. Apabila ada keperluan meninggalkan forum, ini seperti juga kuliah biasa, Anda minta izin kepada dosen atau dosen praktikum ya. Nah, yang ke-13, tolong Anda catat ini, apabila mahasiswa berhalangan ya, kuliah dan praktikum, yang saya harapkan tadi jangan ya, sekali lagi jangan bikin perencanaan tidak punya halangan lah ya. Karena alasan penting itu harus menyampaikan pemberian tertulis kepada dosen ya selambat-lambatnya pada hari kuliah atau praktikum. Tetapi selanjutnya diurus izinnya ya karena tidak itu kepada ketua departemen dengan melampirkan keterangan dan bukti-bukti bahwa Anda memang tidak dapat atau berhalangan ya mengikuti kuliah praktikum. Ini tolong dicamkan ya. Ke berikut, permohonan izin tidak mengikuti kuliah karena kegiatan kemahasiswaan. Saya pikir ini penting. Menjadi soal kalau mahasiswa KPM tidak ikut kegiatan mahasiswa ya. Tetapi seandainya berkait dengan waktu di mana kemudian kita berhadapan dengan perkuliahan, dibolehkan ya asal ada surat izin yang dikeluarkan oleh wakil rektor ya, khusus bidang akademik dan kemahasiswaan ya, melalui Direktorat Kemahasiswaan IPB atau ketua departemen. Kemudian yang ke-15, izin tidak mengikuti kuliah karena sakit atau alasan lain yang sah. Ini juga tolong tidak direncanakan, sehat. Anda semua berolahraga walaupun di rumah, seperti biasa, tapi jangan sering keluar rumah. Mungkin lari-lari kecil, kalau Anda berolahraga ke rumah, juga jangan lupa protokol kesehatan ya. Tapi itu dengan izin yang sah ya, itu dapat diberikan maksimum 20% total kegiatan kali salah satu semester ya. Itu sama dengan 3 kali tidak ikut pertemuan ya. Kalau sudah itu Anda dinyatakan bukan dinyatakan harus mengulang. Ya, karena kami merasa Anda tidak cukup ya untuk mengikuti perkuliahan dalam muatan teori, konsep, dan pemahaman empirik ya, dalam tema kuliah ini ya. Mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah karena sakit atau alasan lain yang sah lebih dari 3 kali masih diizinkan masih diizinkan untuk mengikuti ujian akhir semester. Jadi Anda ingat kontrolnya di ujian akhir semester nih. Jadi sebelum UTS, UAS berlangsung akan diumumkan itu daftar-daftar mahasiswa yang tidak diperkenankan oleh UAS. Jadi jangan seolah-olah kita tidak tahu. Ya. Gampang tidak. Karena apa? Mudah. Dengan era digital itu mudah. Tidak harus nyari-nyari, tinggal panggil filenya, dalam waktu 2 menit kita tahu mana yang harus dicekal. Ya. Jadi Anda sendiri harus aktif. Sekali lagi harus aktif dalam mengikuti dan tertib dalam mematuhi tata tertib yang kita tawarkan untuk disepakati hari ini. Ya. Boleh dilanjutkan? Nah, ini yang juga menjadi persoalan, maka Anda harus kita sepakat dalam bagaimana tata tertib ujian. Ya. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UTS, ya, sekurang-kurangnya 5 kali pertemuan kuliah. Ya, Anda, sekurang-kurangnya atau minimal. Ya. Ini menjadi penting. Kalau lebih dari itu, ya, lebih dari minimal maksudnya, sudah lebih dari maksimal ya. Anda tidak ikut, mungkin hanya ikut 4 kali gitu. Nah, ini Anda harus terima bahwa Anda tidak diperbolehkan mengikuti UTS ya. Nah, mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UAS itu hadir minimal 11 kali. Ya. 11 kali. Jadi Anda bisa perhatikan tuh dari 14 kali, 11 kali harus hadir ya. Tapi bukan direncanakan untuk tidak hadir ya, Anda hadir 11 kali, kita lihat juga alasan-alasan seperti tata tertib yang lain. Ini adalah syarat-syarat yang kita lihat bagaimana mahasiswa boleh ikut, kita evaluasi ya, kita evaluasi.
Ketiga, mahasiswa peserta ujian wajib melakukan self-enrollment pada kuliah di course. Jadi minimal 1 hari sebelum pelaksanaan UTS. Anda bisa juga membaca ya mata kuliah, kan ada di course IPB-ACID, itu kita simpan. Ya. Seperti hari ini juga sebenarnya bisa kita lihat lagi ya. Mahasiswa peserta ujian wajib mempersiapkan semua peralatan, laptop, saya tidak tahu. Kalau pakai HP, Anda punya kuota sudah ada bantuan kan? Kalau sinyal ya Anda harus tahu di mana titik-titik yang sinyalnya mendukung ya. Karena ujian jadi penting ya. Tahu-tahu Anda di tempat yang biasa dan Anda tidak tahu bahwa ada tempat lain ya, itu harus disiapkan alternatif-alternatif itu. 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Jadi harus siap-siap kita mau ujian dan jangan sampai tertinggal ujiannya. Kemudian kelima, mahasiswa yang karena alasan sah berhalangan ya untuk ujian, ini ingat ujian, harus memberitahu secara tertulis kepada dosen mata kuliah atau koordinator mata kuliah. Dosen atau koordinator, nah ingat atau ya. Yang selanjutnya mengurus izin ya, tidak mengikuti ujian dari ketua departemen disertai bukti-bukti pendukungnya ya. Keenam, mahasiswa yang memenuhi syarat untuk ujian tetapi tidak mengikuti ujian sesuai dengan jadwal karena sesuatu alasan, kami berhak dan Anda punya hak, kami punya kewajiban memberikan ujian susulan ya. Itu hak Anda ya. Bisa juga nggak dipakai, hak tuh bisa dipakai atau tidak ya. Kalau tidak dipakai ya Anda tidak dapat nilai kan. Dan itulah hasil Anda ya. Ketujuh, dosen harus mengumumkan nilai ujian UTS, UAS. Nah ini ada kewajiban dosen juga tata tertibnya. Setelah 2 minggu ujian kami mengumumkan untuk Anda. Ya. Poin terakhir yang mungkin selalu ditanya oleh mahasiswa, kita buat tata tertibnya. Pemeriksaan kebenaran nilai mahasiswa yang bersangkutan apabila ingin mencek itu dilakukan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah nilai ujian diumumkan. Jangan 1 bulan baru nanya Anda, ya, dengan berbagai alasan. Tidak ya, lambatnya 3 hari kerja setelah nilai ujian. Jadi tolong Anda aktif sebagai mahasiswa, jangan katanya, ya, karena Anda sekarang ini berhadapan dengan daring ya. Bukan dengan pola tertentu. Kalau berdiskusi ya boleh saja ya. Nah ini akses materi kuliah. Kalau tadi disebut sebelum kuliah, ini alamatnya. Anda punya nama dan username-nya Anda pakai ya. Saya pikir sudah bisa dibuka itu. Kemudian akses materi kuliah mau apa, mata kuliah apa, tinggal dipilih sebenarnya. Dosennya siapa ya. Tadi pagi saya cek sudah jalan nih, sudah jalan. Boleh klik terus, Mbak. Kemudian, nah ini contohnya ekonomi lokal. Sudah ada itu deskripsi kuliahnya. Kemudian topik satunya apa, saya sudah buka juga. Jadi saya mendorong Anda nanti untuk minggu depan sebelum hari kuliah Anda bisa sudah mengikuti bahan perkuliahannya ya. Nah, sebagai perkenalan, pengelolaan mata kuliah ini sekretariatnya di Koordinator Mata Kuliah Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan KPM 301. Tolong Anda hafal ya, nama mata kuliah dan kodenya. Dan kodenya. 3 itu menunjukkan SK, bukan ya, menunjukkan apa 3, 0 itu lintas divisi, 1 itu nomornya ya. 3 itu semester kali ya. Tingkat 3 Pak ya, semester ya. 5 dan 6. Ya. Kemudian ada di Anda harus tahu nih gambarannya ya di level 5 gitu. Ada nomor teleponnya, kadang-kadang ditanya juga nggak tahu. Apalagi kalau udah daring ya, daring kan dianggap tahu. Dugaan saya Anda harus kalau ada kesempatan Anda datang ya. Untuk mengetahui ya. Koordinatornya Ibu
Dr. Insinyur Titik Sumarti, MS, ya. Nomor teleponnya Anda, emailnya ada, silakan kalau Anda mau berkeluh kesah, tapi baiknya tidak, karena kalau ketemu Bu Titi, Anda berkeluh kesah bermasalah itu. Kalau bermasalah kan kasihan Bu Titi menambah beban, tapi kalau Bu Titi rasanya keluh kesah mahasiswa senang juga ditampung ya. Kemudian koordinator praktikumnya Ibu Hana Indiana ya. Kandidat doktor di UI ini, mudah-mudahan cepat selesai doktornya. Ada emailnya, juga ada mobile phone-nya. Dan administrasi pendidikannya Mbak Anggra Irena ya, dan Mbak Rahma Tanjiha. Saya pikir Anda harus tahu dan orangnya, dan tahu kenal, lihat di foto-fotonya di websitenya SKPM. Anda harus eager ya, ingin tahunya itu dibangkitkan. Saya pikir itu yang boleh saya sampaikan.